Shalom. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya anak-anak? Luar biasa. Yes. Iya, puji Tuhan sekali. Pada pagi hari ini ya, anak-anak yang ada di sini semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah minggu ya. Dan tentunya teman-temannya yang ada di rumah, anak-anak semuanya juga sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ibadah minggu, ibadah pagi pada pagi hari ini. Nah, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Nah, duduk manis dan jangan lupa bawa Alkitabnya. Dan tetap apa anak-anak semua yang ada di sini? Semangat memuji nama Tuhan. Nah, kita pujikan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu baik. Kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Adik-adik, gimana tadi? Sudah menyanyi? Iya, pastinya sudah ya. Gimana, masih gembira, semangat ya? Mana semangatnya? Iya, yang di rumah. Nah, masih yang semangat. Di rumah juga masih tetap Puji semangat. Tuhan. Puji Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi. Untuk itu sebelum kita masuk pada ibadah pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Oke? Monggo sikap berdoa gimana? Lipat tangannya, tutup mata, nggih. Nah, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi jangan mendengarkan suara-suara yang di luar kehendak Tuhan, nggih. Fokus kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Pada Bu Irene dipersilakan. Ya, mari adik-adik semuanya kita tunduk kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terkhusus untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak KPAR GKJW Jemaat Ponorogo, di mana Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, yaitu berkat kesehatan dan juga berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu untuk membawa hati kami dengan penuh kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami datang untuk bersama-sama melakukan ibadah pada pagi hari ini, ibadah minggu kami di pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun juga anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Tuhan tuntun ibadah kami ini dari awal hingga akhir, hingga selesai dan semuanya berkat kasih karunia Tuhan. Inilah ya Tuhan seruan doa kami yang semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita memuji nama Tuhan sudah ya. Berdoa juga sudah. Berdoa juga sudah. Sekarang gimana kita kalau memuji Tuhan lagi? Iya, kita bersama-sama memuji nama Tuhan lagi. Nah, mana ini teman-teman semuanya? Adik-adik masih semangat? Ayo kita memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Dan juga yang ada di rumah tetap semangat memuji nama Tuhan.
Nah, itu tadi pujian kita bersama anak-anak, yaitu kerja buat Tuhan selalu manise, ya, membawa sukacita yang luar biasa dan juga berlimpah berkat. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan lebih dahulu. Ya, kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan baca kitab suci dan doa tiap hari. Kalau iman kita mau bertumbuh. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum nanti Bu Retno menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak semuanya yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari adik-adik berdoa, lipat tangannya, ya, tutup lipat tangannya. mata, siapkan hati kita untuk berdoa menyambut firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami anak-anak-Mu sudah memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mempersiapkan diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, terkhususnya untuk Bu Retno yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, dan biarlah apa yang Bu Retno nanti sampaikan semuanya adalah karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih kami anak-anak-Mu boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ya Tuhan seruan doa kami, yang semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Irena yang sudah berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Gimana Dedek? Shalom. Selamat pagi semua. Masih tetap semangat ya? Baik, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 dan 4. Ya, Hakim-Hakim 12 ayat 1 dan 4, begini bunyi firman Tuhan. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Sadon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka."
ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Ammon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan di mana orang-orang Efraim, mereka itu merasa tersinggung. Kenapa tersinggung? Di sini dijelaskan bahwa pada waktu Yefta melawan Bani Ammon, orang Efraim ini merasa kalau Yefta itu tidak minta tolong ke orang Efraim. Akhirnya karena merasa kalau Yefta ini tidak meminta bantuan, terus suku Efraim ini marah. Mendatangi, dia menyeberang sungai Yordan, mendatangi Yefta terus berkata, kenapa kamu tidak meminta bantuan aku sehingga aku bisa membantumu untuk berperang melawan Bani Ammon? Kemudian Yefta berkata, bukankah aku sudah datang ke kamu tapi kamu tidak menolong aku? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita semua berinteraksi dengan orang lain. Di sekolah adik-adik pasti berteman, ya, kita berteman baik di sekolah atau di luar sekolah. Adik-adik pasti menjumpai orang lain di dalam kehidupan kita. Saya yakin adik-adik pasti pada waktu di sekolah adik-adik punya sahabat. Bahkan sahabat itu melebihi saudara kita sendiri. Kita tahu toh kalau kita sebagai saudara kita harusnya apa adik-adik? Apa boleh kita berkelahi? Boleh enggak? Tidak boleh. Jadi kita harus saling menolong. Nah, pada cerita kita ini tadi disebutkan kalau orang Efraim berkelahi dengan Yefta. Ya, orang Efraim berkelahi dengan Yefta, ya, karena merasa kalau Yefta ini tidak minta tolong ke Efraim untuk membantu pada waktu perang melawan Bani Ammon. Nah, adik-adik, di sini ada gambar. Adik-adik pasti tahu ya, ini gambar siapa? Yefta. Nah, ini adalah pahlawan perang dari Gilead. Ya. Terus di sini ada siapa adik-adik? Ini ada orang-orang Efraim. Coba, mereka datang dengan penuh kemarahan. Biasanya kalau orang marah itu gimana? Wajahnya gimana wajahnya kalau orang marah? Apakah tersenyum? Atau malah bersembunyi kalau marah? Tidak. Tapi mereka wajahnya merah, ya merah sekali, terus nafasnya naik turun ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, adik-adik tahu Yefta itu siapa? Yefta adalah pahlawan dari Gilead yang melawan bangsa Ammon sehingga mereka menang melawan bangsa Ammon. Nah, dari sini adik-adik kita dalam Alkitab ini tadi kita diwajibkan, diharuskan untuk saling mengasihi dengan teman kita, dengan saudara kita. Ketika ada yang kesusahan, mari kita bantu menolong. Ketika ada yang sakit, mari kita berdoa dan menjenguk supaya memberikan kekuatan dan bisa sembuh. Begitu ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini intinya adalah marilah kita saling membantu, kita saling memaafkan, kita saling menolong kepada teman kita, kepada saudara kita tanpa memandang suku, agama ataupun
Epras. Terima kasih adik-adik, ini yang bisa saya sampaikan supaya adik-adik untuk selalu mengingat kita selalu sayang dan saling mengasihi kepada semua orang. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik semuanya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Di mana pada pagi hari ini firman Tuhan temanya tentang apa tadi? Bu Retno? Saling mengasihi, saling mengasihi, saling memaafkan untuk menjadi rekan kerja Allah yang baik. Iya. Dan saat ini kita juga akan bersama-sama doa syafaat. Nah, adik-adik semuanya tetap duduk manis, yang ada di rumah juga kita kembali lipat tangan dan tutup mata. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan padamu ya Tuhan, di mana pada minggu pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah. Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi, kami untuk saling membantu, kami saling untuk memaafkan. Tuhan Yesus, mampukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan anak-anak kami, anak yang bisa berguna bagi orang tua ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini pula kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, senantiasa kesehatan ya Tuhan, sehingga dalam mendidik anak-anak kami ya Tuhan, semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga tak lupa kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya tangan kuasa-Mu ya Tuhan akan hadir memulihkan kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Pendeta, buat majelis, penatua dan diaken, buat pamong. Kami berserah kepadamu Tuhan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan itu hanya atas kehendak-Mu sendiri. Biarkanlah mengalir ya Tuhan, berkat-berkat yang daripadamu, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan, bisa menghasilkan kedamaian, ketenangan di dalam kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan, dan ampunilah kami ya Tuhan, apabila dalam kebaktian ini ada yang kurang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita itu melalui persembahan kita ya. Persembahan adik-adik ada di rumah tentunya juga sudah dipersiapkan sudah menyiapkan. Sambil kita memuji nama Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
tadi kita sudah bersama-sama mempersembahkan persembahan, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah. Dan sekarang tiba saatnya kita akan berpisah. Iya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Mong Rina dan juga Pak Mong Retno akan mengajak adik-adik semuanya yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah, kita memuji nama Tuhan sekali lagi bahwa kita semua ini adalah Laskar Kristus. Ya, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi laskarnya. Nah, sekarang kita pujikan bersama-sama, kita bangkit berdiri dengan memuji nama Tuhan dengan tetap semangat. Nah, kita pujikan Laskar Kristus. Kini tiba saatnya kita akan berpisah dengan adik-adik ada di rumah. Ada di rumah dan juga yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Stay at home. Stay at home. Pakai masker, selalu cuci tangan. Ya. Dan tetap mengikuti anjuran pemerintah ya, Pak Retno, dan juga patuh pada orang tua. Nah, dan sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan.